Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ta'ala. Kita lanjutkan kembali pembacaan kitab kita dari kitab Fikih Al-Asma'il Husna di Fadilatul Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizahullah ta'ala. Yang sempat berapa bulan kita tunda, alhamdulillah sekarang pada kesempatan kali ini insyaallah akan kita lanjutkan kembali pembacaan kitab ini. Semoga Allah memudahkan. Baik, di pertemuan sebelumnya kita sudah sampai di halaman 29. Ya, silakan dibuka di kitabnya halaman 29 bab 7. Ya, di bab ke-7. Baik. Sebelum kita masuk kitab, sudah kita sampaikan di awal dulu bahwasanya ada kurang lebih 18 muqaddimah, ya, ada kurang lebih 18 bab dalam kitab ini yang menyebutkan tentang poin-poin penting dalam memahami asma'ullah dan sifatnya, dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah. Jadi ada 18 bab nanti akan kita pelajari. Sekarang kita baru masuk ke bab yang ke-7. Setelah 18 bab ini, barulah kemudian kita masuk ke pembahasan nama-nama Allah. Mulai dari Allah, Ar-Rabb, Al-Ilah, mana Al-Ilah, mana Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan seterusnya. Itu nanti setelah selesai 18 pembahasan ini. 18 pembahasan ini berisi tentang kaidah-kaidah penting dalam memahami asma wa sifat. Ya. Jadi 18 bab ini bisa antum merujuk pembahasannya, sebagian ada di kitab Al-Qawaid Al-Musla, ya. Al-Qawaid Al-Musla karangan Syekh Al-Utsaimin. Di situ antum bisa rujuk pembahasan dari kaidah-kaidah yang berkaitan tentang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Nah, di kitab itu insyaallah antum akan dapati, membaca syarah Syekh di situ. Baik, kita mulai. Asma'ullahi ta'ala kulluha husna. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, qala al-mu'allif hafizahullahu ta'ala, asma'ullahi ta'ala kulluha husna. Baik, kita baca per paragraf dulu ya. Laqad imtadahallahu, ini fathah semua. Laqad imtadahallahu fil Qur'anil Karimi asma'ahu, ya, karena sebagai maf'ul dari kata imtadaha. Asma'ahu al-azimata biwasfiha kulliha atau kullaha, ya, biwasfiha kullaha annaha husna wa takarrara wasfuha, fa'il dari takarrara. Bidzalika fil Qur'ani fi arba'ati mawadhi'a. Nah, ini as-sarf sih mentarjum ya, maka dia majrurnya dengan fathah. Qala Allah Ta'ala walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa zarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayajzauna ma kanu ya'malun. Wa qala ta'ala qul ud'u Allah awid rahmana ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Wa qala ta'ala Allahu la ilaha illa huwa lahul asma'ul husna. Wa qala ta'ala huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Baik. Sekarang kita lihat maknanya. Terjemahkan. Laqad asma'ullahi ta'ala kulluha husna. Ini kaidah yang pertama, ya. Kaidah pertama dalam kitab Al-Qawaid Al-Musla, kita lihat kaidah yang pertama itu adalah bahwasanya asma'ullahi, mudah-mudah pun ilaih, nama-nama Allah itu semuanya husna, ya, semuanya itu baik. Husna itu artinya ahsan, ya, ahsan. Jadi isim tafdil. Asma'ullahi ta'ala kulluha husna, ya.
Nama-nama Allah itu semuanya baik. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, ya, Al-Khaliq dan seterusnya. Semuanya itu maknanya baik. Laqad imtadahallahu. Sungguh Allah Subhanahu wa taala imtadaha. Imtadaha itu dari kata madaha, artinya memuji. Ya, sama artinya dengan madaha, hanya saja imtadaha itu lebih asyad, ya, pujiannya lebih keras, ya, lebih agung daripada sekedar madaha saja. Jadi al-imtidah ada a'zamu wa asyaddu minal madhi. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memuji di dalam Al-Qur'anul Karim nama-namanya yang mulia. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana cara Allah mengimtadahanya? Bagaimana cara Allah memujinya? Biwasfiha kulliha atau kullaha boleh, dengan mensifati nama tadi. Hadis ini kembalinya ke al-asma, ya. Hadis ini kembalinya ke asma. Dengan Allah mensifati nama-namanya semuanya, bahwasanya nama-nama itu husna. Wa takarrara yatakarraru artinya berulang. Berulang-ulang. Dan berulang-ulang pensifatan Allah Subhanahu wa taala kepada nama-nama tersebut fil Quran, di dalam Al-Quran, fi arba'ati mawadhi'a, di dalam 4 tempat. Mawadhi' artinya tempat, jamak dari maudhi'. Jadi di dalam 4 ayat, di dalam 4 tempat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang, ya, mengulang-ulang untuk menunjukkan bahwasanya nama-namanya semuanya itu husna, baik. Ya. Ayat yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 180. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 180, walillahil asmaul husna. Nah, ini syahidnya ya. Ini syahid dari ayat ini. Walillahil asmaul husna. Ini syahidnya. Ini poin yang kita sedang bahas. Dan Allah memiliki, billah artinya memiliki. Allah Subhanahu wa taala memiliki al-asma'u, nama-nama, al-husna, nama-nama yang baik. Apa itu al-husna? Akan kita bahas insyaallah nanti. Allah memiliki nama-nama yang baik. Fad'uuhu biha, maka serulah Allah dengannya. Hu di sini kembalinya ke lafzul jalalah, ya. Hu di sini kembalinya ke lafzul jalalah, ke Allah. Nah, kemudian biha, ha di sini kembalinya ke al-asma. Jadi jelaskan ya. Fad'ullaha bi al-asma'il husna, maka serulah Allah dengan nama-nama yang baik tadi. Ya. Wadharul ladzi, wadharu bimana watruku, dan tinggalkanlah, berpalinglah, tinggalkanlah orang-orang yang yulhiduna fi asma'ihi, orang-orang yang menyimpang dalam nama-nama Allah, orang-orang yang menyelisihi penafsiran ahlus sunnah, ya. Orang-orang yang mulhid itu orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang menyalahartikan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sayujzauna ma kanu ya'malun. Yujzauna dari kata jaza, yajzi, mabni lil majhulnya yujza, ya. Kemudian jamak menjadi yujzauna. Sayujzauna ma kanu ya'malun. Jaza artinya diberi balasan, ya. Dibalas. Mereka akan dibalas ma kanu ya'malun, atas apa yang telah mereka perbuat. Itu ayat yang pertama. Wa qala ta'ala, kemudian ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul ud'ullaha aw ud'ur rahmana ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang ada di yang mad'umu, yang engkau dakwahi, katakanlah kepada mereka, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Jadi kalau mau berdoa, panggillah sebutan Allah atau Ar-Rahman, ya Allah ya Ar-Rahman, boleh. Ayyamma tad'u, yang manapun yang kalian gunakan untuk menyerunya, falahul asmaul husna, sungguhnya Allah itu memiliki nama-nama yang baik. Nah, jadi ada kebingungan di zaman Nabi dulu, para sahabat ada yang merasa beda begitu.
nama Allah itu sebenarnya Allah atau Ar-Rahman. Karena awal-awal mereka masuk Islam belum paham, maka melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada mereka bahwasanya manapun yang kita pakai untuk menyeru Allah, entah lafzul jalalah atau Ar-Rahman, itu sama saja maknanya, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang baik. Itu ayat yang kedua. Kemudian ayat yang ketiga, Allahu la ilaha illa huwa. Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah selainnya. Lahul asmaul husna. Dia memiliki nama yang baik. Wa qala ta'ala, di ayat yang keempat, posisi yang keempat, tempat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Huwallahul khaliqul bari. Allah yang Maha Al-Khaliq, yang Maha mencipta. Al-Khaliq itu isim fa'il dari kata khalaqa yakhluqu. Khalaqa yakhluqu artinya mencipta, maka Al-Khaliq artinya sang pencipta. Kemudian Al-Bari. Al-Bari sama dengan Al-Khaliq. Ya, Al-Khaliq artinya menciptakan. Kalau Al-Bari'u itu yang mengadakan, ya, yang Maha mengadakan. Mengadakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Mengadakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada, berarti itu Al-Khaliq. Hanya saja ada sedikit penafsiran yang berbeda di sini, perbedaan antara Al-Khaliq dan Al-Bari. Nah, insyaallah nanti akan kita bahas di babnya tersendiri nanti, ya, khusus untuk nama-nama Allah. Dan Al-Musawwir. Al-Musawwir artinya apa? Yang membentuk rupa. Allah itu yang Maha membentuk rupa. Musawwir bukan artinya menggambar, ya, membentuk rupa, membuat surah. Kata surah ini. Lahul asmaul husna. Allah itu memiliki nama-nama yang baik. Ya, di antara nama-namanya yang baik adalah Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Ini di surat Al-Hasyr, ya. Beberapa ayat sebelumnya ini kan ada juga dijelaskan. 3 atau berapa ayatnya? 2 ayat sebelumnya itu disebutkan di situ ada berapa nama Allah. Huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim dan seterusnya. Al-Malikul Quddus wassalamul mu'minun. Di situ disebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Maka Allah tutup ayat tersebut, surat tersebut dengan kalimat ini. Lahul asmaul husna. Bosnya nama-nama Allah itu ada nama-nama yang baik. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala apa yang ada di bumi, apa yang ada di langit. Wa huwal azizul hakim. Dan dialah zat yang maha perkasa dan maha bijaksana. Baik. Kita baca dulu. Fa fi hadhil ayati wasfun li asma'ihi subhanahu jami'uha bi annaha husna. Ay balighatun fil husn. Kamaluhu wa muntahahu. Wahia jam'u al-ahsan, la jam'u al-hasan. Wahia af'alu, tafdilun, mu'arrafatun. Ya, ini bukan ma'rifatun, ya, mu'arrafatun. Mu'arrafatun billam, ay la ahsana minha biwajhin minal wujuhi. Bal laha al-husnu al-kamilu at-tamu. Ini kembali ke hukum asalnya, ya. La di sini tidak memberi pengaruh sampai ke sana. Ya, lam huruf jar itu sampai ha doang. Ya, al-husnu al-kamilu kembali ke hukum asal doma. At-tamu al-mutlaqu. Likauniha ahsanul asma'i. Likauniha ahsanul asma'i. Wahwal masalu, fathani, wahwal masalul a'la fi qawlihi subhanahu walahul masalul a'la fis samawati wal ard. Ay al-kamalul a'zamu fi dhatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Walidha kanat ahsanal asma'i. Kanat di sini sebagai sim kanat dan khabarnya ahsana. Makanya dia di sini mansub. Bal laisa fil asma'i ahsana minha. Ahsanu minha. Wala yasuddu ghairuha masaddaha. Wala yaqumu ghairuha maqamaha. Wala yuaddi ma'naha. Wa tafsirul ismi minha bi ghairihi laisa tafsiran bi muradifin mahdin. Ini bacanya mahdin. Bal huwa ala sabilit taqribi wat tafhimi.
likamaliha fi mabnaha wa ma'naha wa lihusniha fi alfadhiha wa madlulatiha fahiya ahsanul asma'i kama anna sifatahu subhanahu akmalus sifati. Akmalu di sini sebagai khabar anna. Wal wasfu bil husna wasfun laha kulluha fahiya kulluha husna laisa fiha ismun ghairu dzalika li'annaha kulluha asma'u madhin wa hamdin wa sana'in wa tamjidin. Wallahu tabaraka wa ta'ala likamalihi wa jalalihi wa jamalihi wa 'azamatihi la yusamma illa bi ahsanil asma'i kama annahu la yusafu illa bi ahsanis sifati wa la yuthna 'alaihi illa bi akmalis sana'i wa ahsanihi wa atyabihi. Baik. Maka di dalam ayat-ayat yang 4 tadi ada wasfun, pensifatan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap nama-namanya. Jami'aha. Nah, jami'iha boleh ya. Jami'iha ini kembalinya ke asma. Nah, ini badal dari asma. Bukan jami'iha. Jami'iha bi annaha husna. Allah mensifati dalam 4 ayat tadi bahwasanya semua nama Allah itu adalah husna. Apa itu husna? Nah, ini pengertiannya dihafalkan ini. Balighatun fil husni kamaluhu wa muntahahu. Ini dihafalkan karena nanti ada pengertian yang lain juga ya, yang mana pengertian itu bukan pengertian yang tepat ya, sebagaimana dibantah oleh Syekh Utsaimin di dalam syarah Qawaid al-Mustabrid. Baik. Kemudian balighatun fil husn, balighatun artinya apa? Balighatun artinya puncak. Nama-nama Allah itu puncak, berada di puncak dalam kebaikan dari segi kesempurnaan dan ujungnya, maksudnya, tujuannya, muntahahu. Nah, jadi nama-nama Allah itu kita sifati dengan husna menggunakan isim tafdil karena tidak ada lagi yang lebih baik di atas nama-nama tersebut. Nah, itu masuk istilah balighatun jin, puncak. Bukan berarti ada puncak lagi di atasnya, tidak. Dia berada di puncak. Jadi kalau ada nama-nama makhluk yang baik, maka nama Allah Subhanahu wa taala berada di puncak nama-nama tersebut. Ya, tidak ada yang lebih baik darinya. Wahia jam'u al-ahsan. Ya. Nama Allah Subhanahu wa taala kita sifati dengan husna, itu jamak dari ahsan. Ahsan itu mufradnya al-ahsan. La jam'u al-hasan, bukan al-hasan. Ahsan ya, isim tafdhil. Ya, bukan al-husan atau al-hasan. Karena al-hasan itu maknanya kebaikan. Ya, berarti kalau kita jamak kebaikan al-hasan menjadi husna, maka artinya kebaikan-kebaikan. Nama Allah itu adalah kebaikan-kebaikan. Berarti ada yang lebih baik dari dia. Itu maksudnya ya. Jadi dia bukan jamak dari kata al-hasan, tapi jamak dari kata al-ahsan ya. Yang mana al-ahsan artinya paling baik, isim tafdhil. Ya, yang paling baik dari yang paling baik, begitu istilahnya ya. Tapi kalau al-hasan artinya kebaikan. Berarti nama Allah itu adalah suatu kebaikan, satu dari sekian banyak kebaikan. Berarti bisa jadi ada kebaikan yang lebih tinggi dari nama-nama Allah. Nah, itu kalau kita katakan jamak dari kata al-hasan atau al-husan. Fahiya af'alu tafdilun. Af'alu al-ahsana taf'il ya, tafdil namanya, isim tafdil ala wazan af'al. Mu'arrafatun bil lam, yang dimu'arrafahkan, dimakrifahkan dengan alif lam. Coba diperhatikan di ayat-ayat tadi. Ayat yang pertama, al-asmaul husna, ada alif lamnya ya. Kemudian di ayat selanjutnya, lahul asmaul husna, ada alif lamnya. Kemudian di sini juga begitu. Itu juga di ayat yang terakhir. Ya. Mu'arrafatun billah, dimakrifahkan dengan alif lam. Ya, apa maksudnya makrifat dengan alif lam ini? Makrifat di sini alif lam di sini jenisnya adalah alif lam al-istighraqiyah, yang mencakup semua. Ya, jadi dia mencakup semua kebaikan. Dia berada di atas semua kebaikan tersebut. Maka penafsirannya di sini la ahsana minha biwajhin minal wujuh. Tidak ada sesuatu yang lebih baik dari nama-nama Allah tersebut dari sisi manapun. Ya, tidak ada yang lebih baik
daripada nama-nama Allah dari sisi manapun, dari sisi mananya, dari sisi pengucapannya, dari sisi sastranya, sebagainya, tetap nama Allah adalah yang paling puncak, yang berada di atas segalanya. Ballahal husnul kamilu. Allah subhanahu, nama-nama Allah itu memiliki sifat al-hasan, kebaikan yang sempurna, yang tamam, yang mutlak. Liqauniha ahsanul asma, karena dia adalah nama yang paling baik. Wa huwal masalul a'la, inilah yang dimaksudkan dengan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan istilah al-masalul a'la, permisalan yang paling tinggi. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Ar-Rum, walahul masalul a'la fis samawati wal ardh, dan Allah memiliki permisalan yang paling tinggi di langit dan di bumi. Ai al-kamalu al-a'zamu fi dzatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Maksudnya adalah Allah memiliki permisalan yang paling tinggi. Permisalan yang paling tinggi itu maksudnya permisalan yang sempurna, yang paling mulia dari sisi zat, nama, dan sifat-sifatnya. Allah itu maha tinggi zatnya, maha tinggi nama-namanya, maha tinggi sifat-sifatnya. Jelas maksudnya ya? Nah, jadi al-masalul a'la, a'la itu kan artinya maha tinggi artinya. Nah, maha apanya maha tinggi? Fisiknya apa namanya, zatnya saja atau namanya saja atau sifatnya? Tidak, dalam ketiga-tiganya. Ya. Allah Subhanahu wa taala itu maha tinggi dalam zat, nama, dan sifat-sifatnya. Walidha kanat ahsanal asma. Berarti kalau begitu nama Allah adalah nama yang paling baik. Bal laisa fil asma'i ahsana minha. Nama manusia, nama makhluk, ciptaan Allah tidak ada sesuatu pun yang semisal dengannya. Tidak ada yang lebih baik darinya. Wala yasuddu ghairuha masaddaha. Sadda yasuddu artinya menggantikan atau menempati posisinya. Tidak ada dari nama-nama tersebut yang mampu menggantikan posisinya. Masaddaha artinya posisinya. Kurang lebih seperti itu ya. Sadda masaddal khabar, ya istilahnya kalau dalam i'rab. Wala yasuddu ghairuha masaddaha. Tidak ada satu pun dari nama-nama Allah yang bisa menggantikan posisi nama-nama Allah. Tidak ada satu pun dari nama-nama makhluk yang bisa menggantikan nama dari nama-nama Allah. Wala yaqumu ghairuha maqamaha wala yu'addi ma'naha. Wala yaqumu ghairuha. Tidak ada nama-nama selain nama-nama Allah yang bisa menggantikan kedudukannya. Maqam itu artinya kedudukan. Wala yu'addi ma'naha, tidak juga dia memiliki makna yang sama. Wa tafsirul ismi minha bi ghairihi laisa tafsirun bi muradifin mahdin. Ini yang penting ya. Penafsiran isim, penafsiran satu nama-nama Allah dengan selain nama-nama Allah. Misalkan kita mengatakan Ar-Rahman itu, kalau kita jelaskan ke orang-orang Ar-Rahman itu begini. Kita gunakan istilah-istilah manusia begitu. Ya, itu bukanlah penafsiran bi muradifin. Bukan penafsiran dengan sinonim. Ya. Muradif artinya sinonim. Mahdin artinya faqat, murni. Ya. Bukan penafsiran dengan sinonim yang murni itu saja. Ya, misalkan untuk mengatakan Allah itu Ar-Rahman. Yang kita jelaskan ke orang Ar-Rahman itu artinya Maha Pengasih. Udah sampai situ doang. Nah, nama Allah itu bukan Maha Pengasih tapi Ar-Rahman. Jadi kalimat Maha Pengasih itu hanya penerjemahan ya, dan bukan maknanya sama 11-12 dengan atau 11-11 dengan nama Allah Subhanahu wa taala, huwa tidak. Jadi nama Ar-Rahman tetap itu yang paling baik dibandingkan dengan penafsiran Maha Pengasih itu. Jadi bukan penafsiran yang hanya menggunakan sinonimnya saja. Kita cari sinonim dalam bahasa Indonesia, bukan seperti itu. Ya. Tapi berarti benar kita menafsirkan Ar-Rahman dengan Maha Pengasih, itu penafsiran yang benar. Tapi jangan kita meyakini bahwasanya nama Allah Ar-Rahman itu sinonimnya adalah Maha Pengasih. Tidak, itu hanya lebih dari itu kandungan makna nama Allah itu. Ya, kalau kita katakan Maha Pengasih, maknanya jauh lebih luas dari itu. Hanya saja bahasa manusia tidak mampu untuk mengungkapkan lebih jauh lagi. Ya, jadi penafsiran ketika kita menafsirkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu hanya usaha manusia yang kecil saja untuk memperjelas kepada manusia bagaimana nama-nama Allah itu maksudnya seperti apa. Ya, maka maksudnya di sini bal huwa ala sabilit taqrib wat tafhim. Itu hanya usaha untuk mendekatkan dan untuk memahamkan saja. Agar bisa kita pahami dengan akal kita serba terbatas ini. Akhirnya diterjemahkanlah ke bahasa Indonesia kalau kita orang Indonesia, diterjemahkan ke bahasa Inggris kalau kita orang Inggris, dan seterusnya.
Tujuan yang diterjemahkan itu bukan untuk mengatakan bahwasanya hasil penerjemahan itulah sama dengan yang diterjemahkan. Tidak, itu hanya bagian kecil dari makna yang dikandung oleh nama Allah yang luas. Ya. Jadi itu hanya bentuk pendekatan kepada akal agar mudah dipahami saja. Likamaliha fi mabnaha wa maknaha. Karena kesempurnaan nama-nama Allah itu dari mabnanya. Mabna itu susunan kalimatnya, ya, susunan katanya. Wa maknaha, begitu juga kandungan maknanya, apa yang tampak dan apa yang tidak tampaknya. Wali husniha fi alfadhiha, juga karena saking baiknya nama-nama Allah dari segi lafaz-lafaznya, dari segi madlulatiha. Madlulat itu apa yang ditunjukkan oleh lafaz. Kalau kita mendengar kata stop, apa yang terpahami dari kata stop? Berhenti, jangan lanjut, nggak boleh bergerak, berhenti dari kegiatan, itu namanya madlulat. Nah, sedangkan alfaz itu apa yang terucap dari lisan. Fahiya ahsanul asma, maka nama-nama Allah itu adalah nama-nama yang paling baik. Kama anna sifatahu subhanahu akmalus sifat, sebagaimana sifat-sifat Allah juga adalah sebaik-baik sifat. Wal wasfu bil husna wasfun laha kulluha, dan Allah mensifati nama-nama tadi dengan al husna, itu adalah pensifatan yang sifatnya mencakup. Fahiya kulluha husna, ya. Berarti kalau kita katakan lahul asmaul husna pakai alif lam, lahu al asma, berarti maksudnya semua nama, tidak hanya sebagian saja. Nama-nama Allah itu kan ghairu mahsur, tidak terbatas namanya. Ya, ada yang mengatakan 99 nama dan sebagainya. Itu insyaallah nanti akan ada pembahasan di kaidah-kaidah selanjutnya. Jadi intinya tidak boleh kita mengatakan hanya berapa puluh persen saja dari nama Allah yang husna, sisanya tidak. Nah, enggak boleh seperti itu. Ya, jadi semua nama Allah itu husna. Fahiya kulluha husna laisa fiha ismun ghairu dzalika. Maka semuanya itu adalah nama-nama Allah itu semuanya husna, semuanya baik. Karena itu adalah ismun, tidak ada satu isim, satu kata, satu nama ghairu dzalika selain nama-nama Allah, li'annaha kulluha asma'u madhin wa hamdin wa thana'in wa tamjidin. Tidak ada yang lebih baik dari nama-nama Allah. Nama-nama makhluk sebagus apapun kedengarannya di telinga kita, tidak akan lebih baik daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita dapat di zaman sekarang banyak sekali orang-orang yang menistakan agama dengan melecehkan syiar-syiar Islam, dengan melecehkan lafaz-lafaz nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ini perbuatan yang sangat tidak berilmu, perbuatan orang yang sangat tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, karena nama-nama Allah itu adalah nama-nama madah, nama-nama pujian, wa hamdin wa sana'in wa tamjid. Nama-nama pujian, ya, puji-pujian, pengagungan dan seterusnya. Madahin, hamdin, sana'in dan tamjid ini artinya sama. Artinya sama. Akan tapi Syekh Utsaimin membedakan pengertian yang empat ini, bisa untuk melihat di kitab Al-Usul, Syarah Al-Usul min Ilmil Usul, dan begitu juga di Syarah Al-Baiquniyah, bisa untuk melihat perbedaan antara empat kata ini. Allahu tabaraka wa ta'ala li kamalihi wa jalalihi wa jamalihi. Allah Subhanahu wa taala, nah, karena kesempurnaannya, keagungannya, keindahannya, kebesarannya, la yusamma illa bi ihsanil asma. Maka zat yang maha tinggi tentu kita namakan dengan nama yang layak buat dia. Ada orang kedudukannya sebagai seorang raja misalkan, tapi dia panggilannya nama-nama yang jelek, kan nggak masuk akal seperti itu. Maka semakin tinggi kedudukan seorang, maka semakin bagus juga namanya. Ya. Nah, kalau kita manggil raja kan di zaman-zaman di buku-buku dikatakan yang mulia, gitu kan? Yang mulia dikatakan. Ya. Kalau ada orang yang terhormat, sir kita katakan, ya, dan sebagainya. Nah, itu berarti semakin tinggi kedudukan seorang, semakin tinggi juga panggilannya. Maka Allah Subhanahu wa taala juga seperti itu. Nama Allah Subhanahu wa taala jauh lebih tinggi, atau kedudukannya jauh lebih tinggi daripada kedudukan manusia, maka nama-namanya pun jauh lebih agung daripada nama-nama manusia. Kama annahu la yusafu illa bi ahsani sifat. Begitu juga kalau zatnya Allah Maha tinggi, maka sifat-sifatnya juga tentu harus yang paling baik, ya. Jadi Allah itu baik dari tiga sisi tadi. Sisi zatnya Maha tinggi dan Maha baik,
Kemudian dari sisi nama-namanya dia maha tinggi, maha baik, dan dari segi sifat-sifatnya dia juga maha tinggi dan maha baik. Wala yusna alaihi illa bi akmalis sana'i wa ahsani wa atyabihi. Maka tidak kita memuji Allah kecuali dengan akmalis sana, dengan pujian yang paling sempurna, paling baik dan paling indah. Ya, yang paling baik, ahsan dan atyab kurang lebih samanya. Atyab berkata thayyib, ahsan berkata hasan. Baik. Jadi itulah kenapa ayat-ayat yang agung di dalam Al-Qur'an itu adalah ayat-ayat yang mengandung banyak nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kan surat ayat kursi adalah ayat yang paling agung dalam Al-Qur'an. Kandungannya menyebutkan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama Allah di situ banyak disebutkan. Berzikir, zikir itu yang paling utama. Ya, la ilaha illallah, kemudian subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Zikir-zikir itu kan isinya adalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka semakin kita memahami makna nama-nama itu, keagungan nama-nama itu, maka akan semakin meresapi, semakin khusyuk kita dalam berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala karena kita mengerti kandungan dari nama-nama tersebut. Itulah sebagaimana dikatakan, man arafallaha bi asma'ihi wa sifatihi ahabbahu la mahala. Dan siapa yang mengenal Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya, pasti konsekuensi dari pengenalannya itu dia akan mencintai Allah Subhanahu wa taala la mahalah. Ya, tidak ada kemungkinan lain, pasti dia akan cinta kepada Allah kalau dia mengenal Allah dengan sebaik-baik pengenalan. Type ini bisa kita sampaikan, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya, bagian yang kedua. Ya. Jadi setiap pertemuan bisa dilihat di sini tanda batasnya ya. Kita berikan tanda batas, ini tanda 1 pertemuan pertama, kemudian pertemuan yang kedua, pertemuan yang ketiga dan seterusnya. Sedikit demi sedikit ya. Sedikit demi sedikit kita membacanya. Yang penting dilatih lagi di rumah nanti, tetap banyak membaca, tetap banyak mendengar, ya, karena kalau tidak dilatih, ya, tidak akan ada perubahan dalam bahasa Arab atau dalam kemampuan membaca kitab. Taib hadza minni wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Atafi bihadzal qadar wa nakhtatim bi du'a'i kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.